menghadapi orang yang tidak menghargai Anda. Saya ingin kamu merenung sejenak. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana keberadaanmu seolah tak dianggap? Kamu hadir. Kamu memberi waktu, perhatian, bahkan perasaan. Tapi di mata mereka, kamu seperti tidak ada. Dan mungkin kamu mulai bertanya-tanya, kenapa aku tidak dihargai? Apakah aku kurang layak? Atau yang paling menyakitkan, apakah aku pantas diperlakukan seperti ini? Kalau itu yang kamu rasakan, saya ingin kamu tahu, perasaanmu valid. Kamu tidak berlebihan. Kamu hanya butuh diingatkan bahwa kamu layak dihargai. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena setiap manusia punya nilai, termasuk kamu. Masalahnya adalah, kita hidup di tengah dunia yang kadang terlalu sibuk untuk benar-benar melihat. Banyak orang yang lupa bagaimana caranya menghargai. Sebagian besar dari mereka mungkin juga sedang terluka. Tapi itu bukan alasan untuk memperlakukanmu dengan rendah. Dan inilah yang sering terjadi. Kita terus bertahan, berharap suatu hari mereka akan berubah. Kita terus memberi sambil menahan luka dalam diam. Padahal, semakin kita membiarkan diri diperlakukan rendah, semakin banyak orang yang mengira itu wajar. Hari ini saya ingin mengajak kamu untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah kamu sudah cukup menghargai dirimu sendiri? Karena begini, saat kamu tahu nilai dirimu, kamu nggak akan lagi tinggal di tempat yang membuatmu merasa kecil. Saat kamu sadar betapa berharganya dirimu, kamu nggak akan membiarkan siapapun menawar harga itu seenaknya. Video ini bukan tentang menyalahkan siapapun, tapi ini tentang membangunkan kamu, tentang mengingatkan dirimu sendiri, bahwa kamu berhak untuk dihargai. Bukan nanti, tapi sekarang. Dan kita akan bahas bersama, bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang tidak menghargai kamu, tanpa harus kehilangan kedamaian, harga diri, dan arah hidupmu. Sebelum kita lanjut poin pertama, kalau kamu merasa video seperti ini bisa membantu perjalanan hidupmu, tekan subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan saat pesan-pesan penting seperti ini hadir lagi. Sekarang, mari kita mulai. 1. Sadari nilai dirimu sendiri. Masalah terbesar saat kita tidak dihargai seringkali bukan tentang mereka, tapi tentang bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka diam-diam mulai menurunkan standar. Mereka menoleransi perlakuan buruk karena merasa mungkin aku memang tidak pantas dihargai. Mereka bertahan dalam hubungan yang merendahkan karena takut sendirian. Dan lama-lama, mereka percaya bahwa harga diri itu bisa ditentukan oleh perlakuan orang lain. Padahal tidak begitu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang meninggalkanmu, siapa yang merendahkanmu, atau siapa yang tak pernah melihat usahamu. Nilai dirimu melekat karena siapa kamu sebenarnya, karena kamu manusia yang layak diperlakukan dengan hormat, dengan cinta, dengan kebaikan. Disinilah pentingnya menyadari nilai diri sebelum kamu menuntut penghargaan dari luar. Dan filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "No man is free who is not master of himself." Tak seorang pun benar-benar bebas jika ia belum menguasai dirinya sendiri. Artinya, sebelum kamu berharap dihargai orang lain, kamu harus lebih dulu jadi tuan atas harga dirimu sendiri. Kamu yang memutuskan berapa nilaimu. Kamu yang menentukan batasnya. Kalau kamu tidak mulai menyadari itu, maka dunia di luar akan terus mengujimu. Akan selalu ada orang yang tidak melihat ketulusanmu. Akan selalu ada orang yang memanfaatkan kebaikanmu. Tapi selama kamu belum sadar bahwa dirimu punya harga, kamu akan terus jadi korban dari orang-orang seperti itu. Sadari ini, kamu bukan hasil penilaian mereka. Kamu adalah hasil dari perjuanganmu sendiri. Dari luka yang sudah kamu lalui, dari bangkitnya kamu setiap kali jatuh, dari ketulusan yang tetap kamu jaga meski sering disalahpahami. Dan ketika kamu mulai percaya pada nilai itu, sesuatu akan berubah. Bukan hanya cara pandangmu terhadap dirimu sendiri, tapi juga cara orang lain memperlakukanmu. Karena begini,
Dunia cenderung memperlakukanmu sesuai batasan yang kamu izinkan. Kalau kamu membiarkan dirimu dihargai rendah, maka itulah yang akan kamu terima. Tapi saat kamu mulai berdiri tegak dan berkata, "Saya pantas diperlakukan lebih baik," maka pintu-pintu baru akan terbuka. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. 2. Jangan balas dengan cara yang sama. Ketika kamu diperlakukan tidak adil, naluri pertama yang muncul dalam diri manusia biasanya adalah membalas. Kamu ingin mereka merasakan sakit yang sama. Kamu ingin mereka tahu rasanya dianggap tak ada, diremehkan, diperlakukan seolah-olah tak punya nilai. Dan itu wajar. Karena di dalam dirimu ada bagian yang ingin dipulihkan. Bagian yang ingin keadilan. Tapi dengar ini baik-baik, membalas dengan cara yang sama hanya akan menjatuhkan kamu ke level yang sama dengan mereka. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa saat mereka membalas hinaan dengan hinaan, mereka sedang memberikan kekuasaan emosional pada orang yang menyakiti mereka. Mereka kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Padahal kekuatan sejati adalah saat kamu tetap tenang, bahkan ketika kamu punya semua alasan untuk marah. Filsuf Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Pembalasan terbaik adalah menjadi pribadi yang berbeda dari mereka yang menyakitimu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat untuk diseret masuk ke dalam lumpur yang sama. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan bersikap tenang bukan berarti kamu menyetujui perilaku mereka. Itu adalah keputusan sadar untuk tidak membiarkan keburukan orang lain mengendalikan siapa kamu. Orang-orang yang tidak menghargaimu mungkin ingin melihat kamu jatuh, terpancing, atau kehilangan arah. Tapi saat kamu merespons dengan kedewasaan, dengan kepala dingin, dan tetap fokus pada jalanmu, kamu sedang menunjukkan pada mereka bahwa kamu lebih besar dari perlakuan mereka. Dan itu bukan kemenangan kecil, itu kemenangan batin, yang tidak perlu diumumkan, tapi terasa di dalam. Yang tidak butuh pengakuan, tapi membebaskan. Jadi lain kali ketika seseorang memperlakukanmu dengan buruk, tahan diri. Tarik napas. Tersenyum seperlunya. Lalu melangkah dengan tenang. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu siapa yang kamu pilih untuk jadi. 3. Tetapkan batasan yang jelas. Setelah kamu menyadari nilai dirimu dan memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama, langkah berikutnya sangat krusial. Kamu harus mulai belajar menetapkan batas, karena begini, kebaikan tanpa batasan hanya akan jadi ladang empuk bagi orang-orang yang tidak tahu cara menghargai. Dan kesabaran yang tidak punya garis tegas akan terlihat seperti kelemahan di mata mereka yang salah. Kebanyakan orang terlalu takut untuk berkata, "Cukup." Mereka khawatir akan dianggap jahat, egois, atau tidak sopan. Tapi kenyataannya, batasan bukan tentang menyakiti orang lain. Batasan adalah tentang melindungi dirimu sendiri. Kalau kamu tidak menentukan batas, orang lain akan menetapkannya untukmu. Dan seringkali, batas yang mereka tetapkan itu akan selalu memihak pada kenyamanan mereka, bukan pada kesehatan mentalmu. Filsuf Prancis, Albert Camus, pernah berkata, "Jangan berjalan terlalu jauh dalam memberi hingga kamu kehilangan dirimu sendiri." Memberi itu mulia, tapi kamu tetap harus punya ruang untuk menjaga dirimu. Karena kamu juga manusia. Kamu butuh dihargai, bukan hanya dimanfaatkan. Menetapkan batas bukan berarti kamu menjadi keras atau kaku. Tapi kamu belajar berkata, "Aku bersedia membantu, tapi hanya sampai di sini. Aku mau mendengarkan, tapi bukan untuk disalahgunakan. Aku hadir, tapi bukan untuk dikorbankan terus-menerus." Batasan itulah yang akan menjadi pagar pelindung dirimu, yang membuatmu tetap waras, yang mengingatkan orang lain bahwa kamu bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Dan yang terpenting, ketika kamu belajar menetapkan batas, kamu sedang menunjukkan cinta kepada dirimu sendiri. Cinta yang tidak lagi memohon-mohon diterima. Cinta yang tidak lagi takut kehilangan orang, hanya demi tidak kehilangan harga diri. Jadi mulai sekarang, tanyakan pada dirimu,
Di bagian mana selama ini kamu terlalu longgar? Di hubungan mana kamu kehilangan batas? Dan bagaimana kamu bisa mulai membangunnya kembali dengan tenang tapi tegas? Karena orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan takut pada batasanmu. Mereka justru akan menghormatinya. 4. Jangan cari validasi dari mereka. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang ketika merasa tidak dihargai adalah justru makin keras berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang yang sama. Mereka berpikir, kalau aku lebih sabar, lebih baik, lebih berkorban, mungkin dia akan sadar dan mulai menghargai aku. Tapi kenyataannya, semakin kamu mengejar validasi dari orang yang tidak bisa menghargaimu, semakin kamu kehilangan harga dirimu sendiri. Kamu mulai memaksakan senyum yang tidak tulus. Kamu mengorbankan prinsip dan perasaanmu hanya agar terlihat cukup baik di mata mereka. Padahal, seperti yang dikatakan Seneca dalam Letters to Lucilius, apa gunanya belajar jika Anda tidak menunjukkannya dalam karakter Anda? Apa gunanya pengetahuan jika tidak kamu tunjukkan dalam karaktermu? Artinya, apa gunanya kamu punya nilai, punya hati, punya prinsip, kalau akhirnya kamu sembunyikan hanya karena takut tidak diterima? Apa gunanya jadi baik kalau kamu sendiri tidak merasa cukup tanpa tepuk tangan dari orang lain? Tanpa sadar, kamu hidup bukan lagi jadi dirimu, tapi jadi versi yang mereka inginkan. Dan ironisnya, kamu tetap tidak dihargai. Kebanyakan orang terjebak di situ, karena mereka belum benar-benar yakin bahwa dirinya cukup, bahkan saat tidak dipuji. Mereka belum percaya bahwa nilai diri itu datang dari dalam, bukan dari komentar luar. Seneca pernah menulis, "Be your own master and act like it. Gather and save your own soul." Kamu harus jadi pemimpin dalam hidupmu sendiri. Bukan penumpang yang selalu menunggu pengakuan untuk melangkah. Bukan seseorang yang menukar kedamaian batinnya demi disukai banyak orang. Hari ini kamu dipuji, kamu terbang. Besok kamu diabaikan, kamu runtuh. Kalau hidupmu dibangun di atas pendapat orang lain, maka kamu sedang membangun di atas pasir. Maka kamu perlu membangun sesuatu yang lebih kokoh. Bukan pencitraan, tapi keaslian. Bukan pencapaian semata, tapi penerimaan diri. Kalau kamu tahu siapa dirimu, kalau kamu yakin dengan niat baikmu, perjuanganmu, dan langkahmu, kamu tidak butuh tepuk tangan untuk terus berjalan. Dan kamu tidak akan tumbang hanya karena 1-2 orang tidak melihat nilaimu. Jangan sia-siakan hidupmu untuk mengejar pengakuan dari mereka yang bahkan tidak bisa melihat nilaimu. Karena orang seperti itu, bahkan kalau kamu berikan seluruh hatimu, mereka tetap akan bertindak seolah itu tidak cukup. Dan itu bukan karena kamu kurang, tapi karena mereka memang tidak bisa melihat lebih. Fokuslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan untuk dipuji, tapi karena itu yang membuatmu damai. Karena damai jauh lebih mahal daripada pengakuan semu. Kelima, evaluasi peran mereka dalam hidupmu. Kadang, orang yang tidak menghargaimu bukan cuma sekadar orang lewat dalam hidupmu. Mereka bisa jadi teman dekat, keluarga, pasangan, atau bahkan rekan kerja yang setiap hari kamu temui. Dan di titik tertentu, kamu mulai bertanya-tanya, apa aku harus tetap bertahan di hubungan ini? Apa keberadaan mereka masih membawa kebaikan dalam hidupku? Disinilah kamu perlu jujur pada dirimu sendiri. Karena tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu memang pantas untuk terus berada di sana. Kebanyakan orang terjebak karena alasan loyalitas yang salah tempat. Mereka takut dianggap jahat kalau mengambil jarak. Padahal menjaga jarak bukan tentang membenci, tapi tentang melindungi. Dan melepaskan bukan selalu berarti menyerah, tapi kadang itu cara tertinggi untuk menjaga kewarasanmu. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Dia yang tidak menjadi tuan dirinya sendiri adalah budak orang lain." Maknanya jelas, kalau kamu membiarkan dirimu terus dikendalikan oleh orang yang tidak menghargaimu, maka kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu ke tangan mereka. Evaluasi bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak berperasaan, tapi itu adalah proses sadar.
untuk memastikan siapa yang kamu izinkan ada dalam lingkaran hidupmu. Apakah mereka mendukungmu atau justru menjatuhkanmu perlahan? Kamu punya hak untuk memilih. Dan kamu juga punya tanggung jawab untuk tidak terus membiarkan orang yang merusak kesehatan mentalmu tetap bebas lalu lalang dalam hidupmu. Kadang kamu harus mengubah posisi mereka, dari yang tadinya inti jadi tepi, dari yang tadinya utama jadi cukup tahu saja, karena hidup ini terlalu singkat untuk terus dikelilingi oleh orang yang salah, dan terlalu berharga untuk terus kamu habiskan demi meyakinkan orang yang tak pernah benar-benar peduli. 6. Fokus pada orang yang menghargaimu. Kamu tahu, di tengah banyaknya orang yang meremehkan, mencibir, atau bahkan memperlakukanmu seolah kamu tak berarti, selalu ada satu atau dua orang yang diam-diam menghargai kamu, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Mereka yang mendengarkan saat kamu bicara, yang bertanya kabarmu bukan karena ada maunya, yang menghargai usahamu walau tak selalu kamu tunjukkan kehebatanmu. Sayangnya, banyak orang lebih sibuk mengejar perhatian dari mereka yang tak menghargainya, daripada merawat hubungan dengan mereka yang justru tulus hadir dan peduli. Padahal, hidup akan jauh lebih ringan kalau kamu fokus pada orang-orang yang memang melihat nilaimu tanpa kamu harus berusaha membuktikannya setiap saat. Orang-orang seperti ini tidak banyak, tapi merekalah yang seharusnya kamu berikan waktu, energi, dan rasa terima kasihmu. Filsuf Yunani, Diogenes, pernah menyindir tajam tentang hal ini. Saya mencari seorang pria yang jujur. Aku sedang mencari satu orang jujur. Ucapan ini mengingatkan kita bahwa dari banyaknya keramaian sosial, kadang yang paling berharga hanyalah satu orang yang jujur, yang benar-benar melihatmu sebagai manusia, bukan sekadar manfaat. Maka daripada terus memaksa masuk ke hati yang tertutup, bukalah lebih lebar pintu bagi mereka yang sudah lama ingin berteduh di hatimu. Berikan waktumu untuk mereka yang merayakan keberadaanmu. Berikan perhatianmu pada mereka yang mengangkatmu, bukan yang menjatuhkanmu diam-diam. Dan jangan pernah abaikan orang-orang yang selalu hadir, hanya karena kamu terlalu sibuk mengejar yang pergi. Hidup akan selalu punya dua jenis orang, yang membuatmu merasa cukup dan yang membuatmu merasa kecil. Dan kebahagiaanmu akan sangat tergantung pada siapa yang kamu izinkan tinggal lebih lama dalam hidupmu. Jadi mulai sekarang, alihkan fokusmu. Berhentilah mengejar orang yang tidak pernah benar-benar peduli, dan mulai perkuat hubungan dengan mereka yang selama ini menghargaimu. 7. Belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ada saatnya kamu harus memilih antara terus menyenangkan orang lain atau menyelamatkan dirimu sendiri. Dan di antara dua pilihan itu, banyak orang memilih untuk mengorbankan diri mereka demi tidak mengecewakan orang lain. Mereka berkata, iya, saat hati mereka ingin berkata, tidak. Mereka menerima permintaan yang tidak adil hanya karena takut dicap egois. Padahal, terlalu sering mengabaikan dirimu sendiri, perlahan mengikis harga dirimu tanpa kamu sadari. Belajar berkata, tidak, bukan tentang menjadi keras kepala, tapi tentang menghormati batas yang kamu butuhkan untuk tetap sehat, secara mental, emosional, dan bahkan spiritual. Kamu tidak harus selalu tersedia. Kamu tidak harus menyenangkan semua orang. Dan yang paling penting, kamu tidak harus merasa bersalah karena menjaga dirimu sendiri. Banyak dari mereka mungkin tidak akan suka ketika kamu mulai menetapkan batas. Tapi itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah memastikan bahwa dirimu tidak terus-menerus dipakai, dimanfaatkan, atau dimanipulasi hanya karena kamu terlalu takut membuat orang lain tidak nyaman. Filsuf Seneca pernah berkata, "Dia yang ada di mana-mana adalah di mana-mana. Ia yang ada di mana-mana, sejatinya tidak ada di mana-mana." Kalimat ini mengingatkan bahwa jika kamu terus mengiyakan semua hal, kamu bisa kehilangan arah, kehilangan fokus, dan pada akhirnya, kehilangan dirimu sendiri. Jadi mulai sekarang, belajarlah berkata tidak dengan penuh keyakinan. Bukan karena kamu tidak peduli,
tapi karena kamu sadar bahwa kesehatan mentalmu lebih penting dari citra sempurna di mata orang lain. 8. Jangan mengambilnya terlalu pribadi. Kamu tidak selalu bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu memaknainya. Terkadang, orang tidak menghargaimu bukan karena kamu kurang baik, tapi karena mereka memang tidak tahu cara menghargai. Dan kamu harus ingat, itu bukan kesalahanmu. Sayangnya, banyak orang, mungkin termasuk kamu, mengambil perlakuan itu terlalu dalam. Dibawa ke hati, dibawa tidur, dibawa kemana-mana. Lalu mulai bertanya, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Apa aku memang tidak layak dihargai? Padahal, tidak semua sikap buruk orang lain adalah refleksi dari siapa kamu. Bisa jadi, itu adalah refleksi dari siapa mereka, dan dari luka yang belum mereka sembuhkan. Filsuf Stoik pernah berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponnya. Dan ini penting dalam menghadapi orang yang tidak menghargaimu. Jangan biarkan sikap mereka menciptakan luka baru di dalam dirimu. Jangan biarkan mereka membuatmu ragu terhadap harga dirimu sendiri. Kamu tetap berharga. Kamu tetap layak dihormati. Walaupun ada yang tidak bisa atau tidak mau melihat nilaimu. Kuncinya satu, jangan mengambil semuanya terlalu pribadi. Karena kadang, itu bukan tentangmu, itu tentang mereka. 9. Jadikan pengalaman sebagai cermin pertumbuhan. Diperlakukan tidak dihargai memang menyakitkan. Tapi jangan buru-buru menganggap rasa sakit itu sebagai musuh. Karena kadang, justru dari pengalaman itulah kamu belajar paling banyak tentang siapa dirimu dan apa yang pantas kamu terima. Banyak orang jatuh, terluka, bahkan kehilangan arah karena merasa tidak dihargai oleh orang yang mereka beri segalanya. Tapi dari titik itu juga, kalau kamu mau membuka mata, ada kesempatan besar untuk tumbuh. Untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apa aku sudah menghargai diriku sendiri sebelum meminta orang lain melakukannya? Pengalaman buruk bukan akhir dari perjalanan, tapi bisa jadi awal dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak bisa mengontrol sikap orang lain, tapi kamu bisa memilih untuk belajar dari setiap luka. Bukan dengan menyimpan dendam, tapi dengan menyimpan pelajaran. Marcus Aurelius pernah menulis, "Setiap hambatan di jalanmu justru menjadi jalan itu sendiri." Dan kamu bisa menjadikan rasa tidak dihargai itu bukan sebagai batu sandungan, tapi batu loncatan. Lihat kembali ke belakang. Mungkin kamu dulu begitu mudah membiarkan dirimu dimanfaatkan. Tapi sekarang kamu tahu batas. Dulu kamu diam saat diperlakukan tak adil, tapi sekarang kamu belajar bicara dan berdiri tegak. Itulah pertumbuhan. Bukan berarti kamu tidak pernah terluka, tapi karena luka itu, kamu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berharga di mata dirimu sendiri. Jangan sia-siakan pengalaman. Karena setiap rasa sakit yang tidak kamu ubah menjadi pelajaran, akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda, hingga kamu siap untuk tumbuh darinya. 10. Pilih damai, bukan drama. Ketika kamu berhadapan dengan orang yang tidak menghargaimu, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan, menarik diri dengan tenang, atau terus terseret ke dalam drama yang melelahkan. Dan disinilah letak kendali terbesarmu, bukan pada bagaimana mereka memperlakukanmu, tapi pada bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. Banyak orang terjebak dalam siklus yang sama. Berulang kali kecewa, berulang kali marah, berulang kali berharap orang berubah. Padahal yang harus berubah adalah pilihan sikapmu. Ketenangan bukan kelemahan, melepaskan bukan kalah. Diam bukan berarti menyerah. Kadang itu tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk tidak membuang energi pada yang tidak layak. Filsuf Seneca pernah berkata, orang bijak tidak membiarkan dirinya terguncang oleh hal-hal di luar kendalinya. Dan itulah damai. Bukan karena semuanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi karena kamu berhenti membiarkan hal-hal di luar kendalimu merusak kedamaian batinmu. Kamu tidak perlu ikut ribut untuk menunjukkan harga dirimu. Kadang, keheningan adalah suara yang paling tegas.
Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya pada orang yang bahkan tidak berniat mengerti. Kadang, menjauh adalah bentuk penghargaan tertinggi untuk dirimu sendiri. Pilih damai, pilih ketenangan, pilih ruang yang membuatmu merasa dihargai, bukan terus-menerus mempertanyakan harga dirimu. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling tenang melangkah. Meski banyak yang tidak tahu seberapa dalam luka yang pernah ia simpan, dan kamu berhak atas kedamaian itu. Kamu pantas hidup di ruang yang menghargaimu, seperti kamu menghargai orang lain. Menghadapi orang yang tidak menghargaimu bukan tentang balas dendam, bukan tentang membuktikan siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kamu tetap bisa mencintai dirimu sendiri. Di tengah dunia yang seringkali lupa caranya menghargai, kamu punya hak untuk menetapkan batas. Kamu punya hak untuk menjauh dari yang menyakitimu. Kamu punya hak untuk memilih damai, walau harus meninggalkan keramaian. Dan kamu tidak sendiri. Banyak dari mereka, mungkin seperti kamu, pernah merasa tidak dianggap, tidak dihargai, bahkan dilupakan. Tapi mereka memilih untuk terus bertumbuh. Memilih untuk tidak menjadi seperti orang-orang yang menyakitinya. Hari ini, kamu juga bisa memilih. Bukan untuk menjadi keras, tapi untuk menjadi kuat. Bukan untuk membenci, tapi untuk membebaskan. Dan bukan untuk terus menunggu dihargai, tapi mulai menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Karena ketika kamu belajar menghargai dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi memohon dihargai oleh orang lain. Kamu akan tahu kapan layak bertahan, dan kapan saatnya melepaskan. Dan dari sana, hidupmu akan jadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih utuh. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus belajar bersama dalam perjalanan menjadi manusia yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya.